Selamat datang di Wadau Channel. Kali ini, Wadau akan membagikan sebuah alur film drama berdasarkan kisah nyata mengenai seorang pria yang bernama Henry Joseph Church yang diperankan oleh Eddie Murphy. Mr. Church adalah seorang koki di sebuah keluarga yang hanya ada ibu dan anak perempuannya, Charlie. Ibunya Charlie, walaupun terlihat cukup cantik dan energik, tapi ternyata dia sebenarnya sedang menunggu ajalnya. Dia mengidap penyakit kanker payudara. Umurnya hanya 6 bulan lagi. Walau begitu, dia masih saja merokok. Sebenarnya Mr. Church diminta menjadi koki di rumah tersebut oleh Richard. Richard adalah pacar dari ibunya Charlie yang sudah meninggal. Richard meminta Mr. Church untuk memasak di keluarga ini sampai ibunya Charlie meninggal. Dan Mr. Church bukan hanya diminta untuk memasak saja. Dia pun harus mengurusi banyak hal keperluan keluarga ini. Semua biayanya sudah diurus sebelum Richard meninggal. Charlie tidak menyukai Mr. Church. Dia ingin Mr. Church dipecat oleh ibunya. Ya, Charlie hanya seorang anak SD yang tidak mengetahui cerita lengkap tentang situasi ini. Dan dia pun tidak tahu pula kalau dia akan berpisah dengan ibunya 6 bulan lagi. Mr. Church setiap memasak selalu ditemani 3 hal: musik jazz, rokok, dan buku. Dan masakan yang dimasak oleh Mr. Church selalu enak. Bahkan Charlie yang tidak menyukai Mr. Church pun mengagumi masakannya. Setiap makanan yang dihidangkan selalu luar biasa. Rasanya seperti pesta setiap malam. Charlie pun mengajak sahabatnya yang bernama Poppy untuk bertemu Mr. Church dan mencicipi masakannya. Dikarenakan masakan Mr. Church yang enak-enak itu, akhirnya hatinya Charlie pun luluh dan mereka menjadi sangat dekat. Rencana awalnya, Mr. Church bekerja hanya 6 bulan saja di rumah Charlie. Tetapi ternyata ibunya Charlie diberikan umur yang jauh lebih lama. Itulah yang membuat Mr. Church pun bertahan jauh lebih lama di rumah Charlie. Charlie saat ini sudah bukan anak-anak lagi. Charlie sudah SMA. Dia menjadi gadis yang cantik sehingga membuat Owen teman sekolahnya menyukai Charlie dan ingin mengajak Charlie ke pesta dansa. Tapi Charlie masih setengah tidak percaya dan tersipu malu. Setiap sampai rumah, Charlie langsung memasuki kamar ibunya. Dia menahan nafasnya agar bisa mendengarkan nafas ibunya. Berharap nafas itu masih tetap ada. Walaupun prediksi dokter meleset, tapi bonus umur yang diberikan kepada ibunya Charlie dilalui dengan rasa sakit yang luar biasa. Ibunya Charlie hanya banyak diam, terbaring di tempat tidur. Entah mengapa, Charlie tidak mau mengantar makan malam buat ibunya, yang akhirnya pekerjaan itu diambil alih oleh Mr. Church. Selagi makan, ibunya Charlie ingin Mr. Church untuk menemaninya. Sembari menemani, Mr. Church membacakan sebuah buku yang ditulis oleh Charlie. Dan saat Mr. Church membacakan buku itu, Charlie menguping dari luar pintu kamar ibunya. Hari itu adalah hari di mana Charlie harus memandikan ibunya. Dia membenci tugas itu. Charlie dan Mr. Church berbagi tugas. Satu-satunya tugas Charlie adalah memandikan ibunya. Sedangkan tugas Mr. Church cukup banyak. Memasak, memberi obat, mengukur tekanan darah, mengukur suhu tubuh, memegangi wadah saat ibunya muntah, dan membopong ibu saat harus ke kamar mandi. Pada saat mandi, ibunya Charlie menginginkan kalau Charlie menerima tawaran Owen untuk pergi ke tempat dansa. Charlie pun bilang, walaupun pergi ke tempat dansa, ibunya tidak akan sempat melihatnya. Ibunya Charlie marah dan bilang, ibu telah bertahan 5 tahun lebih lama dari perkiraan dokter. Dan ibu pasti masih kuat bertahan beberapa minggu lagi sampai kamu pergi ke tempat dansa itu. Charlie sebenarnya bukan membenci ibunya. Dia begitu karena dia merasa sesak ketika sangat mencintai ibunya, tetapi ibunya akan meninggalkannya. Sebelum pulang, Mr. Church memberitahu Charlie kalau dokter ibunya telah memberikan obat dan Charlie harus memberikannya kepada ibunya. Charlie penasaran kepada Mr. Church. Dia bertanya kepada Mr. Church pulang setiap harinya, karena Mr. Church tidak pernah cerita tinggal di mana. Mr. Church tak ingin urusan pribadinya dicampuri oleh Charlie. Charlie terus mendesak Mr. Church karena selama 6 tahun Mr. Church selalu pulang setelah menyiapkan makan malam dan kembali lagi di pagi hari untuk menyiapkan sarapan.
Mr. Church yang didesak terus oleh Charlie akhirnya pun meninggikan suaranya yang membuat Charlie kaget. Mr. Church minta maaf lalu pulang. Cerita pun berlanjut. Rencana Charlie pergi ke pesta dansa pun menjadi acara paling penting di dalam rumah Charlie. Mr. Church menjahitkan gaun dansa buat Charlie, sedangkan ibunya memberikan sebuah kalung yang sangat indah. Hasilnya, penampilan Charlie yang sangat mempesona. Owen yang menjemput Charlie pun diam ternganga melihat kecantikan Charlie. Charlie dan Owen pun berdansa sepanjang malam. Di dalam rumah, ibunya Charlie yang tidak bisa tidur mengajak Mr. Church untuk berdansa bersamanya. Charlie pun pulang diantar oleh Owen sampai rumah. Charlie sudah ditunggu oleh ibunya dan mereka tertidur di sofa berdua dengan sukacita. Esok harinya, ibunya Charlie pun meninggal. Mr. Church memberikan uang yang cukup banyak buat Charlie. Mr. Church mengumpulkan bonus setiap dia belanja di supermarket. Uang itu cukup untuk biaya kuliah Charlie di Universitas Boston. Hari-hari terakhir di rumahnya, Charlie sedikit bingung, sedih, dan khawatir. Dia khawatir Mr. Church akan tinggal dengan siapa, dan juga Owen pacarnya pun harus kuliah di New York. Dia akan berpisah dengan orang-orang yang dia sayangi. Di hari terakhir, Mr. Church tidak memasakkan makanan buat Charlie. Mereka makan di restoran. Mr. Church memesan makanan yang sangat disukai Charlie pada saat dia kecil. Besoknya, Charlie pun berangkat ke Boston. Dia berpamitan kepada Mr. Church dan memeluknya erat. Charlie pun pergi. Charlie memulai hidup barunya di Boston. Dia kuliah dengan baik dan bersemangat. Mr. Church setiap minggu selalu mengiriminya surat dan buku buatnya. Musim berganti, teman sekamar datang dan pergi. Jadwal kelas berubah dan semakin hari semakin dekat menuju kelulusan. Pergaulan kampus pun merusak masa depan dengan alasan mencari jati diri. Tak terasa waktu pun berlalu. Charlie lulus kuliah. Dia pun harus pergi dari kampus itu. Yang dia kenal untuk pulang hanya Mr. Church. Dia pun menuju rumah Mr. Church sejauh 7.000 km dari kampusnya. Charlie yang dalam keadaan hamil pun meminta izin untuk tinggal beberapa hari di rumah Mr. Church. Mr. Church mengizinkannya tinggal dengan satu syarat, yaitu menghormati privasinya. Charlie sangat senang tinggal di rumah Mr. Church. Rasa penasaran dahulu pun terbayarkan. Setiap malam, Mr. Church pergi untuk bermain musik di sebuah bar dan selalu pulang dini hari dalam keadaan mabuk. Mr. Church pasti bangun lebih dahulu dari Charlie untuk menyiapkan sarapan buat mereka berdua dan buat si bayi dalam perut Charlie. Suatu malam, di saat Mr. Church berangkat seperti biasa, Charlie penasaran. Dia masuk ke dalam kamar Mr. Church. Di dalam kamar, dia melihat lukisan ibunya. Tetapi apes buat Charlie. Tiba-tiba Mr. Church datang. Maka terjadilah keributan di antara mereka. Charlie pun diusir dari rumah Mr. Church. Malam itu Charlie tidur di dalam mobilnya, di parkiran sebuah supermarket. Dalam kegalauan, dia jatuh tertabrak oleh seorang pemain skateboard. Beruntungnya, di situ ada Larson, teman masa kecilnya Charlie, dan dia melarikan Charlie ke rumah sakit. Di rumah sakit, secara tidak terduga, Mr. Church datang dan siap bertanggung jawab buat Charlie. Charlie kembali lagi ke rumah Mr. Church, dan saat-saat yang mereka nantikan pun tiba. Charlie melahirkan seorang putri yang sangat cantik bernama Isabel Mary Brooks. Mulai hari itu, semuanya adalah tentang Isabel. Charlie dan Mr. Church bergantian dalam merawat Isabel. Seiring berjalannya waktu, Isabel pun bertambah besar. Charlie bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran cepat saji. Anaknya dan Mr. Church kadang suka mendatangi restoran tersebut. Suatu waktu, teman masa kecilnya yang bernama Poppy datang mengunjungi Charlie. Poppy memamerkan barang-barangnya kepada Charlie, mentraktir mereka, tetapi diakhiri dengan pertengkaran dikarenakan kesombongan Poppy. Bertambah usia, Mr. Church sakit-sakitan. Batuknya yang terus-menerus membuat Charlie memaksa Mr. Church untuk periksa ke dokter. Dan tanpa disangka, dokter di klinik tersebut adalah Owen, kekasih zaman dulu. Di pagi hari berikutnya, Charlie memasuki dapur, tetapi dia tidak melihat Mr. Church. Mr. Church tidak pernah absen untuk membuat sarapan. Charlie sadar kalau Mr. Church sakit yang lumayan parah. Beberapa hari, Charlie lah yang mengerjakan semua tugas Mr. Church.
Di suatu malam, Charlie menemani Mr. Church yang sedang terbaring lemah sambil membacakan buku buatnya. Dikarenakan Mr. Church yang ingin ditemani, Charlie pun tidur di kursi di kamar Mr. Church. Alangkah sedihnya saat bangun pagi melihat Mr. Church sudah meninggal. Di hari kematiannya, banyak orang yang datang, termasuk Mr. Jelly, pemilik bar di mana Mr. Church bermain piano di barnya. Setelah seluruh tamu pulang, Charlie memasuki kamar Mr. Church, membuka lemari pakaiannya, dan di sana dia menemukan sebuah kotak bertuliskan namanya. Di dalam kotak itu berisi semua kenangan Mr. Church bersama Charlie dan ibunya dulu. Terselip juga sebuah surat perpisahan buat Charlie yang isinya kurang lebih, sebenarnya Mr. Church bukan merawat ibu Charlie dan Isabel, tapi merekalah yang telah merawat Mr. Church. Kalian telah memberi hal terpenting dalam hidup, yaitu keluarga dan cinta. Sampai bertemu lagi di video wadaw-wadaw berikutnya. Bye-bye!